bagaimana di dunia iptek ini ya tidak bisa melepaskan kaitan iptek dengan agama. Nah, ketika dikaitkan dengan agama pasti akan berkaitan dengan akhlak dan moral. Nah, ada dua hal ya, apalagi kalau mau jadi pemimpin itu ya, pertama leadership dan sekaligus manajemen. Ya, manajemen. Leadership ini memang tidak ada jualannya ya. Bahkan ada yang teori mengatakan leadership ini adalah bawaan. Ya, ada bawaan dari lahir ya. Karakter. Ya, karakter, inner karakter. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbilalamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga rahmat Allah dan ridho Allah selalu tercurah kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarga beliau, kepada sahabat beliau, dan kepada kita semua yang duduk di sini bersama mendengarkan podcast hari ini. Sebelum memulai dan memperkenalkan bintang tamu kita pada pagi hari ini, saya informasikan bahwa video ini adalah podcast dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Fatah Palembang. UIN Raden Fatah Palembang merupakan sebuah kampus Islami yang terbesar di Sumatera Selatan. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri, saya Sari Bayurini, dosen Ilmu Komunikasi dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raden Fatah Palembang. Nah, kenalan sama saya sudah nih. Saatnya sekarang kita berkenalan dengan bintang tamu kita pada hari ini. Hari yang berbahagia sudah hadir bersama saya di sini. Pimpinan Fisip UIN Raden Fatah Palembang, guru besar kami, panutan kami dalam menjadi akademisi yang kami banggakan, Bapak Profesor Dr. Haji Izomidin MA. Assalamualaikum Bapak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Sari. Iya, apa kabarnya Bapak? Alhamdulillah sehat-sehat. Alhamdulillah, senang sekali. Teman-teman, cukup sulit mencari waktu di tengah kepadatan beliau sebagai Dekan Fisip UIN Raden Fatah Palembang. Jadi mumpung sekarang beliau ada waktu untuk berbincang-bincang dengan kita semua di sini, maka ini menjadi momen berharga bagi saya dan kita semua yang mendengarkan podcast ini untuk menimba ilmu langsung dari beliau, dan kita akan tanya-tanya juga tentang apa sih tips sukses beliau nanti. Nah, sebelum kita tanya-tanya, saya bacakan sedikit profil singkat beliau. Bapak Profesor Dr. Haji Izomidin MA lahir di Muara Enim 20 Juni 1962. Beliau menempuh pendidikan di S1 IAIN Raden Fatah Palembang Peradilan Agama, kemudian melanjutkan S2-nya di IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta mengambil prodi Ilmu Agama Islam, lalu meneruskan pendidikan doktornya di UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Pengkajian Islam. Nah, lalu kalau membicarakan jabatan Prof. Izom, luar biasa panjang perjalanan beliau sampai saat ini bisa menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Raden Fatah setelah sebelumnya menapaki karir diawali dengan menjadi Kepala Pusat Penelitian IAIN Raden Fatah Palembang, Dekan Fakultas Syariah dan Hukum IAIN Raden Fatah. Beliau pun pernah menjadi Wakil Rektor 2 Bidang Administrasi Umum dan Keuangan IAIN Raden Fatah Palembang, lalu menjadi Ketua Pelaksana Proyek Pengembangan UIN Raden Fatah oleh Bank Pembangunan Islam, Ketua Senat UIN Raden Fatah Palembang, dan saat ini beliau menjadi Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik UIN Raden Fatah sejak 2017 ya Prof ya. Kemudian kita ngomongin masalah riwayat penelitian, banyak banget. Mungkin saya hanya mengambil topik apa saja yang sering beliau angkat dalam penelitian-penelitian, antara lain seputar filsafat hukum Islam, argumen teologis hukum Islam dalam Al-Quran, sejarah politik Islam, perdagangan, sampai perspektif hukum ekonomi Islam. Cukup banyak dan luas sekali ya. Beliau juga menerbitkan 6 buku
antara lain diterbitkan oleh Rapa Press dan penerbit buku-buku nasional. Nah, teman-teman jika ingin membaca karya-karya buku beliau bisa pergi ke toko-toko buku yang ada di lokasi terdekat dengan kota kalian ya. Nah, belum selesai nih, masih ada lagi, yaitu sertifikasi dan award yang diterima beliau. Nah, perlu saya informasikan di sini agar nanti kita bisa gali ilmunya. Apa saja yang sudah beliau dapatkan selama ini. Nah, dari sisi sertifikasi sudah banyak sekali sertifikasi yang beliau dapatkan. Mungkin saya hanya akan membaca beberapa, antara lain Certificate of Appreciation Professional Development Program in University Governance Brisbane, Australia, August Training on Leadership and Enterprise for Lecturers and Staff of UIN Raden Patah di HU University of Applied Science Utrecht, Capacity Building on Educational Leadership and Management in Manila, Philippines, Procurement Management of Islamic Higher Education Management di Filipina, Training Finance and Asset Management di Republik Korea, benchmark ke University di India. Lalu juga beliau sudah 3 kali menerima penghargaan Satya Lencana Pengabdian dari pemerintah Republik Indonesia. Nah teman-teman, ini penghargaannya kalau sampai dapat sampai 3 kali, berarti membuktikan rekam jejak dan dedikasi beliau memang sudah sangat konsisten di bidangnya, yaitu pernah mendapatkan Satya Lencana 10 tahun, 20 dan 30 ya Pak, yang terakhir ya. Nah kita pengen tahu lebih jauh nih Prof, seputar isu-isu yang sedang hangat sekarang ini. Nah terutama kita ingin bicara tentang digitalisasi yang menjadi materi pertama kita. Nah Prof, saat ini kan kita tengah berada di era revolusi industri 4.0 dan ditambah situasi Indonesia yang sedang pada fase pasca pandemi. Nah, Indonesia dan dunia ini seolah dipaksa berubah kebiasaan hidupnya dari seluruh aspek. Tidak hanya dari cara menggunakan teknologi atau media, namun dari seluruh aspek hidup kita juga berubah gitu. Dan kita menyebutnya ini new normal. Nah, kalau dari sisi dunia akademik nih, Prof tentunya menghadapi big changes di dalam dunia akademik pula gitu. Kalau menurut Prof Izom, ini tantangan yang sulit atau malah jadi peluang agar dunia edukasi Indonesia justru makin baik? Iya, baik. Terima kasih. Ketika kita bicara perkembangan ya, peradaban Indonesia termasuk persoalan pendidikan dan industri dunia, ya kita sekarang kan tengah berada di era revolusi industri 4.0 ya. Itu ditandai dengan era digital ditandai dengan artificial intelligence, artinya kemampuan artificial ya, kemampuan bukan pada sebenarnya, bukan langsung pada akal, pada dalam diri manusia ya, bukan pada person manusia secara fisik. Bahkan di Jepang sekarang mereka sudah berada di revolusi industri 5.0. Mereka sudah berada di era robotik. Ini tentu perubahan peradaban akibat kemajuan iptek, suka tidak suka pasti akan berdampak kepada eksistensi manusia secara makhluk fisik ya. Karena sekarang semua ya sedapat mungkin digantikan oleh artificial intelligence ya, digantikan dengan non fisik manusia. Nah, salah satu dampak yang sudah mulai muncul, lamban tapi pasti faktor manusia yang terlibat langsung dalam berbagai kegiatan itu telah mulai terkurangi ya, dari segi jumlah penggunaan SDM secara langsung. Justru yang muncul adalah era robot-robot, dan itu kita lihat ketika Olimpiade Tokyo yang lalu begitu banyak robot ya,
dan itu menandakan dan tampak semakin berkurangnya pelibatan manusia secara langsung dalam berbagai kegiatan. Juga dari segi katakanlah kepribadian manusia, era revolusi industri ini juga berpengaruh karena manusia disibukkan oleh pengaruh-pengaruh atau oleh perubahan-perubahan ya, dari cara berpikir, gaya hidup dan sebagainya, sehingga membuat manusia itu disrupsi. Artinya seakan dalam lingkungan kehidupan manusia saat ini di era revolusi industri ini seakan-akan tidak punya acuan yang baku, disrupsi, tidak punya acuan yang baku. Kalau dahulu kita ingat ketika dalam suatu rivalitas atau dalam suatu persaingan ingin menduduki sesuatu kedudukan atau suatu jabatan, orang selalu akan mengacu kepada ketentuan-ketentuan atau konvensi-konvensi yang berlaku pada saat itu. Misalnya orang pasti akan mengira siapa yang terpintar, siapa yang terbaik, mungkin dialah yang akan mendapatkan kedudukan tersebut. Tapi di era revolusi industri ini tampaknya tidak. Tampaknya tidak. Tidak ada orang yang bisa menerka sekarang siapa yang akan jadi pemenang dalam setiap perlombaan. Itu yang namanya disrupsi. Artinya tidak ada acuan baku. Hal-hal yang di luar dugaan itu yang bisa muncul. Nah, ini semuanya adalah tantangan bagi dunia pendidikan. Bagaimana kita membekali diri dengan kemajuan ilmu dan teknologi, tapi sekaligus bagaimana kita memperkaya kemampuan emosional kita, ya, juga kemampuan spiritual kita, ya, dalam menghadapi dunia yang ditandai dengan artificial intelligence ini. Ya. Persoalan akan muncul ketika kita tidak siap, ketika mental kita tidak siap menghadapi dunia digital ini, ya, apalagi memang kemampuan iptek kita tidak siap, tentu kita akan menjadi katakanlah korban dalam peradaban digital ini. Tapi ketika kita memang siap secara mental maupun secara fisik dan secara iptek, tentu kita bisa ikut ambil bagian, ya. Tapi dengan catatan kita tidak terbawa mengikuti derasnya ya alur yang dibawa oleh perkembangan revolusi industri ini. Kita tetap punya semacam kekuatan mental ketika kita berhadapan dengan dunia digital seperti saat ini. Kita perhatikan sehari banyak sekali korban-korban akibat munculnya hoax dan lain sebagainya, ya. Betul, itu salah satu dampak ya dari munculnya dunia digital saat ini. Sekarang kan apapun digital kan sekarang. Semuanya sekarang digital. Itu ya Bu Sari. Baik. Kalau kita dengar ya paparan dari Profesor Izzo mengenai digitalisasi, berarti kita harus menyiapkan diri. Itu tidak cukup hanya dengan ilmu yang kita dapatkan di bangku kuliah ya, atau hanya ilmu yang kita dapatkan dari berbagai media informasi. Satu yang saya garis bawahi di sini adalah mengenai persoalan pentingnya kita menyiapkan kecerdasan mental dan kecerdasan spiritual kita, ya Prof. Ya. Karena memang manusia harus seimbang ya, Prof. Tidak cukup hanya pintar secara akademik, tapi juga harus pintar secara spiritual. Gitu. Oke, berikutnya Prof. Saat ini Indonesia ada di dalam situasi yang paradoks menurut saya. Gitu. Data OECD di 2019 cukup memprihatinkan mengenai angka literasi di Indonesia. Indonesia menempati peringkat ke-62 dari 70 negara. Artinya kita ada di 10 besar negara terbawah yang memiliki tingkat literasi yang rendah. Sementara literasi berkaitan erat dengan
kualitas sumber daya manusia. Apalagi kita sedang memprogramkan untuk menuju kualitas sumber daya manusia Indonesia yang unggul di 2045 gitu. Nah, kalau menurut Prof. Izzo, mengapa literasi kita itu bisa rendah? Padahal akses media informasi sangat membludak. Apapun bisa kita cari di internet, apapun bisa kita jangkau detik ini juga. Kita mau tahu tentang apa gitu. Namun angka literasi kita malah sangat memprihatinkan. Padahal aksesnya sudah tidak seperti dulu lagi yang harus berjalan ke perpustakaan jauh berkilo-kilo, beli buku tidak ada uang atau apapun itu. Gitu. Bagaimana menurut pandangan Prof. Izzo terhadap literasi rendah ini? Dunia digital itu bisa dijangkau ketika manusia sendiri memiliki kemampuan untuk menjangkau itu. Boleh saya katakan sebenarnya ini yang dikatakan dadakan kedatangan dunia digital Indonesia bisa saja kita katakan ya. Walaupun sesungguhnya munculnya dari luar udah lama, tapi dadakan datangnya ke Indonesia itu yang dirasakan. Kan udah biasa hasil penelitian di Barat itu baru sampai Indonesia 10 tahun kemudian. Kita tidak mengira bahwa itu datang gitu kan. Nah, kenapa tidak mengira? Ya karena kita tidak pernah terpikir ke sana sebelumnya. Nah, sama seperti ini, ketika era digital datang, masih ada sebagian masyarakat Indonesia yang belum siap. Belum siap. Jangankan dunia digital akan membantu dirinya, justru itu menjadi beban bagi dirinya. Kalau dikatakan tidak bisa memberikan apa-apa pada dirinya. Kita mau mengakses dunia digital harus punya kemampuan. Nah, ini jangankan mau menggunakan dunia digital untuk membantu dirinya, dia sendiri juga nggak bisa memahami apa itu dunia digital. Gitu. Tapi saya yakin ini adalah hanya segelintir dari kelompok-kelompok umur, rakyat Indonesia, artinya sudah terlanjur gitu kan, dalam keadaan memang literasinya gitu kan, lantas yang muncul dunia digital, jadi memang agak sangat jauh gitu kan. Nah, di satu pihak kita rakyat atau pemerintah memperhatikan ada rakyat yang masih buta atau literasinya masih kurang gitu kan. Tapi di sisi lain tuntutan dunia global yang sudah harus melangkah lebih jauh, sehingga tidak heran kalau agak sedikit terabaikan persoalan literasi ini gitu kan. Ya istilah skala prioritas yang mana yang mau dikejar, sama kayak orang bicara ekonomi makro dan ekonomi mikro gitu kan. Kadang-kadang ekonomi mikro yang langsung bersentuhan dengan rakyat kecil itu kadang-kadang agak sedikit terabai demi eksistensi ekonomi makro. Artinya bagaimana negara ini eksis di tengah pergulatan tantangan kehidupan dunia. Bagaimana menjaga supaya stabil nilai kurs, stabil devisa dan sebagainya, inflasi bisa stabilkan, walaupun itu mesti menaikkan harga barang-barang yang bisa berimbas kepada rakyat kecil. Tapi dalam skala prioritas mesti mau tidak mau diselamatkan dulu unsur yang lebih tinggi dari negara itu, gitu kan? Nah, sama kayak ini, kita kan berpacu dalam dunia digital. Sehingga kadang-kadang yang mungkin dipandang tinggal sebelah mata lagi hal-hal yang sifatnya non digital gitu kan. Non digital gitu, itu jadi persoalan kira-kira begitu kan. Nah, tapi walaupun bagaimanapun juga itulah kewajiban kan, negara itu kan punya lapisan-lapisan yang bertanggung jawab, mulai dari tingkat RT gitu kan, tingkat kelurahan, dan itu yang mana kan lebih berperan bagaimana untuk mengatasi persoalan literasi ini gitu kan ya. Oke. Benar sekali, Prof. Saya setuju dengan kalimat bahwa pemerintah harus memiliki peran besar dalam meningkatkan literasi masyarakatnya.
Karena bagaimanapun juga tanggung jawab negara ada di sini. Bagaimana agar sumber daya kualitas manusia itu unggul, pemerintah harus mengambil peran di situ karena pemerintah lah yang memegang policy. Public policy itu ada semuanya di tangan pemerintah. Namun tentunya kita sebagai bagian dari masyarakat tetap harus juga meningkatkan literasi kita sendiri juga ya, secara pribadi ya. Nah, teman-teman di sini mungkin paham poinnya ya, bahwa literasi itu kita juga harus tingkatkan dari diri kita sendiri juga, keluarga, agar tidak mudah termakan hoax ya. Nah, dari catatan Kominfo ada lebih dari ratusan ribu situs hoax saat ini. Nah, kita melihat bahwa sekarang masih banyak sekali terjadi penipuan, dan penipuan ini dilakukan oleh orang-orang atau badan-badan yang tidak bertanggung jawab yang menyasar ke kelompok masyarakat yang kita lihat faktanya memiliki latar belakang edukasi yang cukup. Misalnya anggaplah banyak sekali penipuan online dari beberapa sekuritas, dan angkanya juga tidak main-main gitu, menggunakan aplikasi pintar, smartphone pintar. Apakah di situ ada literasi yang rendah juga, Prof? Atau ini dikaitkan dengan psikologi manusia ya, Prof? Ya, disinilah pentingnya posisi aksiologi, keilmuan. Jadi, bagaimana di dunia iptek ini ya tidak bisa melepaskan kaitan iptek dengan agama. Nah, ketika dikaitkan dengan agama pasti akan berkaitan dengan akhlak dan moral. Cuma kadang-kadang akibat terlalu asik di dunia iptek digital nih, nah ini aspek-aspek akhlak ini kadang-kadang diabaikan, gitu kan. Justru yang berkembang katakanlah moral ini ada beda dikit dengan akhlak ya. Mungkin kalau moralnya hanya sebatas kesepakatan manusia, nah bisa saja hal yang disepakati itu bertentangan dengan akhlak dalam konsep agama, dalam hal ini Islam gitu kan. Misalnya mungkin hoax ini dianggap biasa dalam kacamata moral dunia ya, tapi tidak dalam kacamata akhlak dalam agama gitu kan. Kita perhatikan benar bagaimana agar untuk meningkatkan oplang, meningkatkan rating gitu kan, tanpa sungkan-sungkan untuk melakukan hoax. Nah, tapi itu kalau jiwa keagamaan ada pada diri seorang, kita kan di Indonesia kan beragama semua ya. Tidak ada yang sekuler dan tidak ada yang ateis di Indonesia. Jadi semestinya jiwa agamais bagi rakyat Indonesia itu tetap terpatri dalam diri seluruh rakyat Indonesia. Dan itu salah satu diuji ketika berhadapan dengan hoax. Nah, gitu kan. Nah, tapi sayangnya ya demi meningkatkan rating, meningkatkan opla, segala cara dilakukan gitu kan, sampai mengabaikan aspek akhlak gitu kan. Jadi ini perlu peningkatan jiwa agamais kita itu penting ya. Bahkan jiwa kultur kita juga itu sudah mengatakan dilarang ya. Kultur bahasa Indonesia itu sudah melarang hal-hal yang namanya hoax gitu kan. Karena itu kan tidak jujur ya, itu tidak jujur. Nah, jadi dari segi budaya kita juga sudah membantah itu. Nah, cuma persoalannya mungkin karena begitu deras pengaruh media ya, sehingga sebagian manusia rakyat ya katakanlah tidak kuat membentengi diri gitu kan, apalagi demi kepentingan duniawi. Nah, ini akhirnya terjadi seperti sekarang, muncul hoax terang-terangan gitu ya. Nah, ini sangat berbahaya bagi rakyat yang tidak punya kemampuan keilmuan dalam memahami berita-berita. Tapi bagi orang-orang tertentu yang katakanlah kelas terpelajar, tidak segampang itu untuk mempercayai isi medsos ya. Bisa membedakan mana hoax, mana bukan gitu. Tapi sebagai rakyat mudah sekali kita akan terpengaruh. Artinya perlu kita meningkatkan lagi lah ya wawasan pengetahuan ya tentang apa saja ya yang
bakal muncul dalam berita-berita ya, itu penting kan. Makanya sebenarnya peranan pendidikan ya, mulai dari rumah tangga sampai dengan pendidikan formal ya. Iya, betul sekali Prof. Sekali lagi saya sangat setuju dengan poin soal masalah kita harus terus melihat perspektif agama kita dalam mengambil keputusan-keputusan di kehidupan kita ya, Prof. Kalau tidak memakai perspektif agama, maka keputusan kita itu duniawi ya, Prof ya. Duniawi. Begitu sudah banyak duniawinya, maka kehidupan manusia itu tidak imbang. Akibatnya kita akan banyak termakan hawa nafsu dan framing media ya, Prof ya. Nah, menarik sebenarnya membicarakan media framing ya untuk bahan kita ngobrol berikutnya mungkin ya dengan Profesor Izo. Oke, baik, berikutnya ini Prof. Kami ingin sekali bicara tentang hal yang satu ini. Gitu. Melihat latar belakang Prof Izom, tentunya tidak bisa dilewatkan nih teman-teman untuk kita bertanya soal yang satu ini ya. Rekam jejak beliau adalah pembuktian tentang soft skill yang sangat penting itu. Soft skillnya apa? Yaitu leadership skill. Sebagai generasi muda Prof yang hidup di era disrupsi teknologi dan akulturasi budaya, kadang sering generasi muda itu berada di kondisi situasi yang ini ya, yang sulit untuk mengambil keputusan yang ideal gitu. Nah, berkaitan dengan manajemen sumber daya manusia, ada sebuah penelitian Prof yang menunjukkan bahwa teknologi itu turut merubah perilaku. Nah, jika berkaca dari pengalaman Prof Izom yang sudah menjadi pimpinan dari sebelum eranya medsos dan sampai sekarang sudah eranya medsos dan digital, kira-kira apa Prof perbedaan dalam manajemen SDM itu dibandingkan antara dulu dan sekarang? Iya, baik. Ada dua hal ya, apalagi kalau mau jadi pemimpin itu ya, pertama leadership dan sekaligus manajemen ya, manajemen. Leadership ini memang tidak ada jualannya ya, bahkan ada yang teori mengatakan leadership ini adalah bawaan ya, ada bawaan dari lahir ya, karakter inner karakter ya, tapi ada juga yang mengatakan ya bisa dibina karena semua manusia itu punya potensi untuk menjadi pemimpin gitu kan. Nah, tapi kalau manajemen itu memang bisa dipelajari, Nah, intinya kalau kita mimpi itu kan dua saja ya. Pertama terkaitan dengan task behavior ya, ini artinya tuh kerja yang berkaitan dengan tugas, dan yang kedua leadership behavior ya, yang berkaitan dengan hubungan. Jadi dua saja sebenarnya yang harus jadi fokus kalau ketika kita mimpin. Pertama, tugas kita harus berhasil, dan yang kedua membangun hubungan juga harus berhasil. Itulah pemimpin nomor satu dunia dan Muhammad SAW bisa harmonis dalam kedua aspek ini. Aspek berhasil mencapai tujuan tugas, dan dalam waktu bersama berhasil membangun hubungan harmonis di antara yang dipimpin. Nah, pengalaman yang ada ini susah untuk berhasil di dua harmonis ini. Biasanya cenderung satu yang berhasil itu. Yang pertama, task behavior, itu kan tingkah laku yang berhubungan dengan pencapaian tugas. Nah, karena saking menggebu-gebunya mencapai tugas, kadang-kadang justru mengorbankan anak buah atau menyakiti anak buah, atau berbuat tidak adil, atau bisa berbuat semau-maunya terhadap yang dipimpin. Nah, gitu kan. Itu banyak terjadi sampai detik ini. Nah, makanya Nabi Muhammad itu menjadi pemimpin yang ideal sampai detik tidak bisa digantikan. Nah, kalau kita lihat perkembangan potensi kepemimpinan pada seseorang, pada manusia, itu kan ada beberapa fase perkembangan. Mulai yang pertama itu namanya fasenya namanya forming, yaitu masa pembentukan. Ya. Masa forming artinya ini katakanlah sebelum ya di bawah 17 tahun lah, ya, di bawah 17 tahun ya. Nah, itu. Nah, kemudian
ada fase kedua itu namanya fase storming. Nah, storming ini katakanlah remaja, mulai dari 17 terus 11-11an sampai umur 24. Nah, ini masa bergulat storming ini. Masa ingin pengakuan pada diri sendiri. Inilah dunia mahasiswa ya. Ya, dunia storming ini. Storming. Jadi fase storming. Ya. Kalau masih SMP SMA ya fase forming lah, ya baru membentuk aja gitu ya. Nah, nanti setelah perjalanan waktu dia sampai pada yang namanya fase norming, normal ya, norming itu umur 25. Nah, 25 gitu kan. Nah, dia udah bisa tahu ya mana yang harus dilakukan, mana yang tidak. Nah, yang ini ya yang puncaknya sebagai pemimpin, untuk menjadi pemimpin itu ini adalah usia 40. Nah, usia 40. Jadi tadi 25 sampai 39 gitu kan, yang norming tadi. Nah, usia 40 ke atas itu namanya performing gitu kan. Artinya siap menjadi pemimpin. Nah, gitu. Makanya Nabi Muhammad 40 tahun dia akan jadi rasul. Nah, jadi menjadi satu kita kalau kita ingin mengangkat seorang pemimpin, usia penting dipertimbangkan. Pertimbangkan usia itu kan, karena usia 40 ini berdasarkan penelitian adalah usia perform untuk melaksanakan tugas kepemimpinan. Pantesan ada istilah ini ya, Prof. Life begins at 40. Iya, gitu 40 gitu ya. Nah, jadi yang belum 40 tahun kalau masih galau ya tidak apa-apa, masih ada waktunya nih kalau menurut Prof. Izom ya nih teman-teman ya. Iya, perjalanan dari umur 5 sampai 40 tahun terus matangkan diri. Forming, storming, norming, dan performing. Iya. Wah, luar biasa nih ini ilmunya. Aduh, saya bersyukur sekali nih bisa dapat poin-poin ini dari Prof. Izom gitu. Lalu di dalam memimpin sebuah organisasi nih, Prof, kira-kira apa unforgettable experience saat menjadi pimpinan? Pastinya dari perjalanan memimpin yang panjang ini pasti ada cerita yang bisa dibagikan ke teman-teman sekalian untuk kita ambil ininya ya, insight-nya ya. Iya. Jadi yang namanya mimpin, how to lead ya, atau leadership is the art how to influence another people ya. Jadi mimpi itu adalah seni bagaimana untuk mempengaruhi orang ya, agar bisa mengikuti kita untuk bersama-sama mencapai suatu tujuan yang telah digariskan. Nah, di sana kan seni. Nah, seni ini artinya yang sangat dominan inner karakter kita. Inner karakter kita itu. Nah, ada karakter yang bisa menghambat kita sendiri dalam memimpin. Umpamanya kita karakter tinggi hati. Ya, tinggi hati ya. Ketika kita tinggi hati, itu cenderung mengatakan semua yang dipimpin itu bodoh. Nah, gitu kan? Iya. Nah, dia sendiri yang pintar. Ini bisa menimbulkan benturan ya. Bisa menggagalkan kepemimpinan dia sendiri. Personality ini bahaya. Iya. Jadi ketika tinggi hati itu harus dihindari sebagai seorang pemimpin. Ya. Sebaliknya pemimpin itu harus apa istilahnya tuh ada banyak kalau bicara atribut kepemimpinan itu ada 15 aspek tuh banyak sekali ya. Aspek kalau dalam kuliah itu 1 semester ya dengan saya kalau masalah kepemimpinan dan manajemen itu. Tapi paling tidak kalaupun kita sudah menjadi pemimpin, kita harus tetap memiliki learning ability. Ya, kemampuan untuk terus belajar. Iya, betul. Tak terkecuali belajar dengan anak buah. Ya. Nah, biasanya learning ability tidak jalan kalau kita punya tinggi hati. Iya, benar. Nah, kalau kita punya tinggi hati. Learning ability memerlukan karakter yang humble. Ya? Karakter humble, ya, ability. Iya, humble itu kan tidak berarti kita rendah diri, namun rendah hati. Iya, beda nih teman-teman, rendah hati dan rendah diri ya. Ya, karena sebagai seorang pemimpin, mungkin kita tahu secara permukaan saja segala urusan, tahu secara teori, tapi praktiknya nggak tahu. Nah, ketika praktik wajib belajar, maka saya setiap jadi pemimpin saya selalu belajar dengan anak buah, belajar dengan bendahara, belajar dengan kasubag keuangan, belajar dengan siapa, begitu kan? Nah, itu, jadi itu namanya learning ability. Iya. Nah, itu kemampuan belajar. Dan yang kedua, kunci keberhasilan yang kedua ya, jangan apa istilahnya, don't micromanage.
jangan ngurus yang kecil-kecil, pemimpin itu. Nah, kalau ngurus yang kecil-kecil, akhirnya anak buah tidak berkembang. Iya, betul. Ya, anak buah tidak berkembang gitu kan. Umpamanya, mana fotokopi apa namanya sosokan tadi, mana ini kwitansi fotokopi, iya pernah seperti itu. Nah, jadi kita berikanlah delegasi ya, tugas itu apa pelimpahan wewenang, bagi habis tugas kita kepada bawahan ya, kita laksanakan coaching leadership ya, coaching nanti kita sebagai pelatih membimbing gitu kan. Kita beri kebebasan untuk berkarya, berinisiatif dan sebagainya. Ketika itu jalan, biarkanlah ya. Nah, ketika memang ada sesuatu yang harus kita luruskan, baru kita luruskan. Kalau tidak, biarkan mereka berinovasi, berkreasi. Jadi coaching leadership. Jadi saya itu selalu menerapkan coaching leadership. Jadi ada empat tipe kepemimpinan ya. Ada yang directing, ada yang coaching, ada yang participating ya. Ada yang neglecting gitu. Wah, seru banget ya, neglecting. Ya kalau neglecting itu masa bodoh, mau kemana anak buah ya, itu nggak bagus. Kalau participating, ya ini selalu ya mengikuti suara anak buah, nggak juga bagus, gitu kan. Nah kalau coaching itu kita punya sendiri ya. Sepanjang itu kita bisa membaca apa yang dilakukan oleh anak buah gitu kan. Ya kita melakukan pendampingan. Kalau directing nggak bagus, directing otoriter, nggak bagus itu. Directing itu nggak bagus itu kan, tidak berkembang gitu kan. Tidak berkembang. Nah jadi dua hal tadi yang sering membuat itu rusak kepemimpinan. Pertama, karakter tinggi hati, akibat tinggi hati kita nggak mau belajar lagi dengan di bawah gitu kan. Dan yang lebih itu lagi ya tadi kita cerewet gitu kan. Ya jadi mengurusi hal yang kecil-kecil. Ya gitu. Kalau mendengar istilah micromanage ini, saya ingat ada buku saya pernah baca dulu, Prof. Namanya judulnya Don't Sweat the Small Stuff. Nah, jadi don't sweat the small stuff itu relevan sekali dengan istilah micromanage ini. Don't micromanage. Don't micromanage. Jadi kita tidak usah meributkan hal-hal kecil yang tidak punya pengaruh besar atau berdampak terhadap goals ya. Benar ya, goals ya. Iya, betul sekali nih. Jadi teman-teman nih, kita baru mendengar ada 4 jenis ya: kepemimpinan, directing, leadership, coaching, participation, dan neglecting. Nah, kita mungkin dari poin-poin ini kita bisa gali lagi lebih dalam apa sih itu masing-masingnya ya. Hari ini kita dapat poin-poinnya saja dari Prof. Izom gitu. Nah, kalau di posisi generasi muda sekarang, Prof, tentunya mereka belum mendapat porsi untuk memimpin organisasi. Nah, namun kira-kira tipsnya apa nih, Prof, untuk generasi muda yang mungkin saat ini belum ada di pucuk pimpinan, namun kan tetap harus mengasah leadership, walaupun tidak judulnya berjabatan kepala divisi, kepala apa, Prof, tipsnya kira-kira? Ya, memang kecenderungan generasi Z sekarang ya, kalau generasi Z ini memang generasi internet sekarang gitu kan, digital gitu ya. Kalau sebelumnya generasi komputer, sekarang ditambah internet, generasi digital gitu kan. Kalau generasi milenial yang sebelum Z ini memang mereka pengen yang serba instan ya, serba instan. Nah, maka dalam hal ini ya kita tetap perlu memberikan pendampingan agar ya mereka itu mau mendalami, jangan selalu serba instan gitu kan. Jadi melakukan penggalian, pendalaman pengetahuan yang dia miliki. Jadi jangan hanya mau langsung jadi. Tapi harus prosesnya itu yang dijalanin ya, Prof. Jadi kecenderungan instan itu yang bisa bahaya itu. Instan itu. Karena tidak tahu proses yang sejatinya proses itu seperti apa. Kalau mau langsung lompat ujungnya. Ya, semesta tidak bekerja seperti itu ya, Prof. Semua ada prosesnya dulu, baru nanti proses. dapat hasilnya. Jangan mengabaikan proses.
proses. Iya, jangan pernah mengabaikan proses. Iya. Waduh, luar biasa, banyak sekali ilmu yang kita timba dari Profesor Izomidin pada pagi hari ini. Nah, tadi kita ngobrol masalah leadership, digitalisasi. Nah, kali ini kita pengen tahu nih sedikit tentang sisi personal dari Prof. Izom ini sendiri ya. Mungkin ada poin apa yang bisa kita ambil nanti. Nah, teman-teman, Profesor Izomidin ini saat ini sudah memiliki 4 anak ya, betul ya, Prof? 1 putra dan 3 putri. Juga sudah memiliki cucu. Boleh tahu Prof, cucunya berapa orang sekarang? Alhamdulillah baru 5. Wow, baru 5, luar biasa. Baru 5 orang. Pencapaian gitu. Iya, 5 orang. Nah, kalau kita melihat nih Profesor Izom ini orangnya fit ya, fit sekali orangnya dalam menjalankan tugas dan juga bagi waktu untuk keluarga plus 5 orang cucu. Apa nih Prof, tips kesehatan atau kebugaran agar kita itu tetap perform gitu dalam menjalankan tugas? Iya, pertama kita memang harus memanage waktu ya, memanage waktu. Kemudian kita jangan ngoyo, ya. Jangan memaksakan ya. Jangan diri dan harus serba smart, terukur. Oke, Ya. terukur. Jangan ngoyo, serba smart, gitu kan? Ya tentu jaga kesehatan ya. Dan yang saya miliki, saya tidak mudah terpengaruh. Ya, kalau mudah terpengaruh kan udah ikutan gitu kan? Iya, ikutan. Apa yang baru ikut. Ya, kalau kan diajak ke sini ikut ya. Jadi saya nggak mudah terpengaruh, maka saya nggak pusing kepala gitu kan? Benar sekali. Kalau ini olahraga juga, ini juga. Olahraga harus. Olahraga. Sampai sekarang saya masih main tenis 3 kali seminggu. Oh, main tenis 3 Iya, kali seminggu. Ada yang rajin jogging nih Iya. teman-teman atau rajin rebahan? Iya, pemicunya olahraganya ini ya benar-benar Iya. rutin sekali gitu. Saya pun jadi malu mendengarnya. Aduh, baik Prof nih Prof. Kalau bicara keluarga ya Prof ya, tentunya kesuksesan Prof Izom selama ini juga banyak faktor dukungan dari keluarga yang maksimal gitu. Nah dari Prof Izom sendiri bisa nggak membagikan ke kami apa sih value yang Prof Izom tanamkan di keluarga yang konsisten terus sampai sekarang? Value apa aja gitu yang ditanamkan dalam keluarga? Iya, memang kita perlu menanamkan nilai-nilai terhadap keluarga, gitu kan, dalam keluarga. Ya, saya sebagai suami tentu dimulai terhadap suami istri ya, hubungan istri. Nah, nilai hubungan suami istri adalah nilai saling melengkapi. Saling Nilai melengkapi. Karena suami pasti punya kekurangan dan kekurangan itu bisa dilengkapi oleh istri. Istri punya kekurangan itu dilengkapi oleh suami, namanya pasangan. Jadi filosofi pasangan gitu. Dinamakan pasangan, kekurangan yang satu ditutupi oleh pasangan kan gitu. Itu yang namanya. Nah, kadang-kadang dalam hubungan rumah tangga filosofi pasangannya tidak dipahami, seakan-akan suami mengaku dirinya lengkap semua begitu kan. Nah, itu yang sering menjadi sumber masalah dalam kehidupan. Jadi nggak jujur pada sendiri. Padahal faktanya, kenapa kita beristri? Karena ada kekurangan. Iya, betul. Kalau nggak ada kekurangan, apa yang beristri gitu kan? Betul. Nah, pasti ada kekurangan, ya itu kan. Nah, sebagai contoh, umpamanya, ya sebagai laki-laki dominan, akal, gitu kan? Akal sebelah kanan, gitu kan? Perempuan agak lebih banyak akal sebelah kiri dan arti kata perasaan. Nah, akal dan perasaan itu harus saling menutupi. Nah, makanya tugas pokok suami itu melindungi, tugas pokok istri itu adalah memelihara, menjaga. Nah, naluri suami dia minta dijaga, diurus, begitu kan? Naluri istri itu minta dilindungi, begitu. Nah, jadi ketika seorang suami mampu melindungi, seorang istri mampu menjaga, ya sudah itu pasangan, pasangan, gitu kan? Nah, bahayanya kalau umpamanya seorang istri nggak sadar. Dia mau ngambil alih melindungi suami, itu satu hal yang keliru. Nah, ya itu keliru gitu kan. Ya, itu jadi falsafah pasangan itu harus diterapkan. Ini dalam konteks itu ya, dalam konteks itu. Yang kedua, dalam konteks pada anak, ya tentu kan kita memberikan
pengajaran dan pendidikan. Ya, pengajaran dan pendidikan, gitu kan? Kalau dalam pengajaran kita biarkanlah anak itu berkembang, ya, berkembang ya. Dia mau kemana silakan jurusannya, gitu kan? Nggak usah diarahkan. Justru orang tuh punya potensi. Jadi orang tua membaca potensi, baca saja potensi pada anak, gitu kan? Ya, kemana dia, ya silakan. Orang tuh memfasilitasi, gitu kan? Nah, gitu. Makanya saya nggak saya nggak pernah mengarahkan anak mau kemana-kemana, gitu kan? Ya, kemana-mana itu kan. Maka sekarang ada yang senang di olahraga, ada yang senang, ya silakan lah, gitu kan? Ya, maka saya katakan yang penting mereka itu ya tekun, ya, tekun untuk mencapai apa yang memang telah dicita-citakan. Kemudian ya tentu keteladanan bagi orang tua, ya, keteladanan itu penting terhadap anak. Kepada siapa lagi kalau bukan anak melihat daripada orang tuanya, kan begitu, itu. Nah, jadi pendek kata, jangan sampai rusak, ya, mainstream anak itu gara-gara dikala ke orang tua, gitu ya. Itu anak akhirnya hilang paduan, gitu kan? Itu apalagi ya jangan sampai terjadi berbohong, itu dibanjir. Nah, ini kadang-kadang itu ya balik-balik pada suami istri, kadang-kadang itu sehingga yang jadi korban kadang-kadang anak, gitu kan. Nah, makanya saya itu selalu bagaimana egois dibuang, ya. Pokoknya kalau kita mendalami falsafah pasangan itu egois kita mau tidak mau dibuang. Kalau masih mempertahankan itu falsafah pasangan akan susah untuk diwujudkan. Yang paling bahaya yang tadi kalau menganggap suami kayak raja, gitu kan? Ya, istri sebagai pembantu itu satu hal yang buruk sekali. Itu. Jadi kalau maka saya kan sampai sekarang rasanya nggak demen makan di kantor itu kan. Jadi saya tengah hari pulang makan dari dulu, gitu. Bukan tidak ada uang itu kan. Tapi lebih nikmat makan di rumah. Wah, luar biasa nih poin-poin soal keluarga ini, teman-teman, kita dapatkan dari Prof. Izom nih, benar nyata adanya, ya, nyata adanya bahwa memang namanya membina karir dan keluarga itu benar-benar harus bagi waktu yang baik, dan berikan keteladanan, karena teladan di kantor juga harus teladan di rumah, ya, Prof, ya. Iya. Jadi orang itu apalagi laki-laki diukur, ya, apakah dia sebagai yang patut diikuti tidak, itu lihat dia di rumah tangga, itu sebagai tolak ukur, ya, ya. Betul. Wah, terima kasih banget nih Prof, udah banyak sharing soal kehidupan berkarir, tentang pandangan dalam perspektif digital, dan dalam juga parenting, ya. Ilmu parenting itu sebenarnya ilmu basic yang harus dimiliki oleh setiap manusia yang akan berkeluarga, ya. Jadi kalau parentingnya bagus, maka kehidupan di luar keluarga pun insya Allah akan baik pula, ya. Baik, luar biasa sekali, banyak ilmu, banyak hikmah yang kita dapat dari Profesor Izomudin hari ini. Terima kasih banyak, Prof, sudah menyempatkan hadir di sini atas sharingnya. Sebelum kita tutup acara ini, kami ingin agar Profesor Izom bisa memberikan closing statement tentang dunia pendidikan. Silakan. Baik, terima kasih. Bagi kita yang katakanlah sekarang ditugasi atau mungkin terjun ke dalam dunia pendidikan, maka kita harus menyatakan bagaimana kita berhasil mentransfer. Apa yang ditransfer? Ya, pengetahuan dan pendidikan. Kalau transfer pengetahuan berarti kita memindahkan apa yang kita ketahui di kepala kita kepada anak didik kita. Nah, kemudian mentransfer pendidikan ini adalah
bagaimana kita katakanlah mendidik. Arti mendidik itu supaya membimbing yang kita didik itu agar tetap berada di jalan yang baik. Itu artinya itu mendidik itu kan. Ya, jadi kita bersama membimbing agar kita berada di jalan. Ya. Jadi transfer dua dalam pendidikan. Jadi kita berhasil transfer keilmuan dan sekaligus transfer karakter, transfer akhlak, transfer kepada anak didik. Yang satu tidak lebih tinggi dari yang lain, sama-sama penting itu. Ketika kita gagal salah satunya, maka gagalan dunia pendidikan. Kita berhasil dari segi teaching, tapi gagal dari segi edukasi. Ya, itu juga. Ya. Kita edukasinya lebih banyak, teaching tidak berhasil. Kita nggak punya apa-apa. Apa yang mau kita harapkan dari anak didik dalam rangka dia mengembangkan dirinya? Kalau dia nggak punya ilmu kan begitu. Jadi dua hal ini yang harus kita transfer, ilmu dan transfer akhlak lah, katakanlah begitu kan. Ya. Terima kasih Prof. Izom, menjadi tanggung jawab kita semua sebagai akademisi dimanapun teman-teman lecture berada dan juga para anak didik. Mungkin ada mahasiswa yang menyaksikan podcast ini untuk mengambil dua poin itu, gitu, transfer ilmu dan transfer akhlak. Baik, ada sebuah quotes dari Hasan Al-Basri. Jika seseorang mencari ilmu, maka itu akan tampak di wajah, tangan dan lidahnya, serta dalam kerendahan hatinya kepada Allah. Nah, lalu dilanjutkan dengan Ali bin Abi Thalib berkata, ilmu itu ada dua macam, apa yang diserap dan yang didengar. Dan yang didengar itu tidak akan memberi manfaat jika tidak diserap. Seperti juga harapan kami dalam membuat podcast ini, kami berharap apa yang kita dengar hari ini bisa diserap dengan baik sehingga menjadi manfaat dan hikmah bagi semua pemirsa yang menyaksikan. Ya, sedikit baru saya tambahkan ya kepada kita para pendidik ini, pada ilmuwan, kita memang harus mampu mengatakan apa yang kita lihat dan kita harus mampu melihat apa yang kita katakan. Jangan sampai jadi orang yang nggak tahu ya mengatakan apa yang kita lihat yang salah kata atau salah melihat apa yang kita katakan. Itu kan filosofi kan gitu kan. Jadi kita harus mampu melihat apa yang kita katakan dan mengatakan apa yang kita lihat. Jangan salah. Jangan salah gitu kan ya. Jangan salah mengatakan lihat, jangan salah melihat apa yang kita katakan. Oh ya. Luar biasa ya, ini mutiara ini ya. Mutiara ilmu banget nih. Aduh, rasanya beruntung bisa bersama Prof. Izom pada hari ini. Demikianlah acara podcast pada hari ini bersama Prof. Izom. Terima kasih atas perhatiannya. Kami atas nama tim podcast Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Islam Negeri Raden Patah Palembang mengucapkan terima kasih atas perhatian. Mohon maaf jika ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.